Hai, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Semoga kita selalu baik-baik saja. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian khususnya TKW yang mau balik dari Indonesia ke Hong Kong. Hal apa saja yang kalian perlukan, terus gimana peraturan barunya, dan bagaimana situasinya Hong Kong sekarang ini. So, aku akan memberikan informasi itu di video ini, jadi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jika kalian suka videonya dan apabila sekiranya video ini sangat bermanfaat untuk kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. So, langsung saja kita ke video kali ini. Baik teman-teman, jadi berhubung di Indonesia ini kan sudah akan menerapkan atau mungkin sudah bahkan ya, saya belum kurang paham ya, menerapkan namanya new normal. Jadi kita kembali ke kehidupan normal kita seperti biasa ya kan. Jadi pastinya akan banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang datang ke luar negeri ya. Salah satunya adalah Hong Kong ya. Di sini aku akan membahas Hong Kong, oke? Karena saya berada di Hong Kong, jadi saya akan membahas di Hong Kong saja. Oke. Jadi apa sih hal yang perlu kalian siapkan untuk datang untuk bekerja ke Hong Kong ini selama ada pandemi COVID-19 ini? Oke, jadi silakan disimak, silakan ditulis, siapkan catatan ya sebelum saya menjelaskan di sini ya. Jadi di sini ada beberapa aturan. Ini dari teman saya, karena teman saya juga dia sekarang posisi masih ada di rumah, dia tempatnya di Lampung. Dia juga baru dapat tiket pesawat karena emang baru ada pesawat yang terbang dari Jakarta menuju Hong Kong. Oke, jadi di sini tuh dia menjelaskan bahwa dia itu setelah dari Hong Kong kemarin dia itu karantina di rumah sendiri, karantina mandiri itu selama 14 hari. Dan setelah itu karena majikan aku itu mintanya cepet dan nggak ada kondisinya nggak ada pesawat ya kan, akhirnya dia ngomong sama aku kalau sekarang itu aturan yang terbaru untuk tenaga kerja atau siapapun yang mau masuk ke Hong Kong atau mungkin di luar negeri itu pasti sama mungkin aturannya. Jadi di sini aturannya adalah nomor 1 adalah rapid test tidak boleh lebih dari 3 hari COVID-19. Nah, maksudnya rapid test ini yaitu tes kesehatan ya, bahwa kamu benar-benar sehat, bebas dari penyakit khususnya COVID-19 ini. Dan di sini tidak boleh lebih dari 3 hari. Tapi sebenarnya ada pilihannya ternyata di sini ada pilihannya. Ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Tapi kalian harus bayar, dan ini bayar sendiri. Tapi ini masih belum tahu ya. Sebentar. Oke, jadi rapid test ini itu kan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Dan yang 3 hari ini namanya Jowo Porogo, 380.000 ya. Terus yang 7 hari itu namanya Jowo Lio, gitu sih tulisannya, saya juga gak paham sih, 490.000 ya. Terus katanya karena dia posisi di Sumatera, dia jadinya 500.000 gitu. Terus aku tanya nih temanku, terus itu biaya sendiri atau majikan kita yang kasih? Maksudnya kasih ganti gitu. Terus dia bilang kalau agennya itu minta berapapun biaya dia tes itu nanti diganti sama agen, katanya gitu. Tapi belum tahu juga ya, karena kan posisinya dia masih di Indonesia ya, belum sampai di sini gitu kan. Tapi mudah-mudahan diganti sih. Sebenarnya itu mungkin kalau menurut aku emang itu adalah kewajiban dari majikan, karena majikan di sini itu setelah kalian sudah sukses terbang ke sini, majikan juga akan memberikan tempat untuk karantina selama 14 hari. Dan biaya makan, istirahat, segala macam itu ditanggung sama majikan gitu. Dan kemudian
yang kedua adalah keterangan dokter. Nah, keterangan dokter itu juga sebenarnya sama sih, surat keterangan bahwa kita sehat gitu. Gak ada penyakit, gak ada virus, gak ada pokoknya sehat walafiat gitu ya. Terus yang ketiga adalah surat kelurahan. Surat kelurahan itu mungkin kayak surat izin pergi ke luar negeri seperti itu. Terus surat perjalanan agent. Ini aku belum pahami maksudnya surat perjalanan agent. Mungkin buat kalian mungkin bisa ditanyakan di agent kalian masing-masing. Terus pastinya visa sama paspor kayak gitu. Nah, terus di sini aku juga akan ngebacain pengalaman seorang yang pulang dari Hong Kong, terus dia dikarantina di Wisma Atlet gitu. Tapi sebelumnya nanti dulu ya. Setelah Anda sudah tes segala macam mamat di Hong Kong pun kalian juga pasti akan dikarantina sampai di sini dites, tes suhu, tes segala macam, terus dites lagi di agent, ditempatin ke agent. Terus ketika majikan ngambil kalian, majikan juga harus memberikan fasilitas namanya tempat untuk karantina, ya sama 14 hari. Dan 14 hari itu ya namanya karantina ya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kerja guys, harus benar-benar steril gitu. Jadi biasanya majikan di sini itu memberikan di hotel bisa, di penginapan bisa, di rumah sendiri bisa, rumah sendiri yang tidak ditempati. Seperti contohnya adalah temanku ini. Jadi temanku ini tuh akan bekerja satu rumah sama aku karena majikan aku tuh mau punya bayi lagi gitu kan. Jadi bos aku ngambil CC baru lagi gitu. Nah, di kali ini bosku akan menempatkan CC ini di rumah lama dia. Ya dia sebenarnya rumah calon nanti kan pindah rumah gitu. Jadi dia akan pindah ke sana. Tapi sebelumnya teman aku akan nempatin duluan untuk masa karantina selama 14 hari. Dan selama 14 hari itu pasti urusan makan segala macam sudah ditanggung sama majikan seperti itu. Oke, jadi itu adalah proses atau prosedur yang kalian harus lakukan sebelum kalian menginjak tanah Hong Kong ya. Dan sebaliknya aku di sini akan menjelaskan tentang pengalaman seorang yang dia cuti di Indonesia dan dia mengatakan kalau kalian pengen pulang terus, kalian harus mengikuti prosedurnya. Tapi kalau kalian pengen cuti, sebaiknya ditunda dulu ya. Selama pandemi ini memang benar-benar ya harus bersabar ya dalam segala hal gitu. Jadi di sini ya salah satu postingan teman saya di Facebook, dia pulang dari Hong Kong dan dia dikarantina di Wisma Atlet, dan dia mengatakan di sini hal yang dia perlukan atau yang perlu dibawa ketika kita dikarantina itu adalah gini, seminggu sebelum pulang laporan atau isi data ke KJRI. Jadi seminggu sebelum kita pulang ke Indonesia kita harus ngisi data ke KJRI. Terus yang kedua, unduh aplikasi e-hak, siapkan email dan password yang diingat. Nanti di bandara dipandu cara ngisinya katanya gitu. Terus nomor 3 adalah bawa sandal jepit gitu. Yang keempat, bawa baju ganti, bawa pembalut ya untuk wanita. Terus bawa vitamin C dan uang rupiah. Itu sebelum kalian pulang ke Indonesia kalian harus siapkan itu. Terus dia juga menjelaskan di sini fasilitas di Wisma Atlet ada kamar tidur, AC, kamar mandi dengan air panas dan dingin, makan minum, snack, buah, semua fasilitas yang disediakan di Wisma Atlet adalah free alias gratis ya. Jadi di sini dia juga mengatakan bahwa satu kamar itu ada 3 orang dan kalian bisa memilih dengan siapa saja dalam sekamar itu ya. Jadi kalau kalian mau pulang cuti atau pulang terus ada gandengan barengan teman atau pas di pesawat ada orang yang mungkin kalian pikir oke gitu, mungkin bisa seperti itu. Terus
dia mengatakan kalau nanti setelah sampai di bandara itu dijemput pakai bus atau bis yang berbeda gitu ya. Terus dan untuk tiket lanjutan Garuda atau pesawat yang tujuan kita tidak hangus. Tiket akan diganti tanggal menunggu hasil tes swab keluar sekitar 3-4 hari gitu. Jadi di Wisma Atlet itu sekitar berapa hari ya? Seminggu kali ya. Belum tahu juga ya. Terus dia mengatakan tata cara tes swab yaitu kepala kita agak menengah sedikit lalu dimasukkan cotton bud agak panjang, tidak sakit, cukup berdoa, tarik nafas, buang, tarik, buang lagi. Pokoknya itu kayak ada di videonya, aku udah pernah lihat tuh videonya, kayak di cotton bud ya, emang cotton bud tapi itu panjang, terus kita harus gini dan itu ditusuk gitu sampai dia ada darahnya gitu. Terus apa ya, dia mengatakan bahwa itu bukan dari TKW aja, tapi semua orang yang dari luar negeri, entah dari manapun itu ya. Terus dia bilang juga di sana juga ada SIM card ya, buat kalian yang pulang dari luar negeri nggak ada SIM card, di sana ada yang jual SIM card, katanya harganya 100.000. So jangan lupa bawa uang rupiah seperti itu. Dan di sini dia juga akan dia nge-share makanan yang dia makan selama di Wisma Atlet kayak gitu. Jadi guys, jadi pemirsa, itulah yang perlu kita siapkan ketika kita pulang ke Indonesia, entah cuti atau pulang terus. Tapi kalau yang menurut saya, kalau emang kalian pengen cuti, mendingan ditunda dulu ya, karena emang situasi dan kondisinya emang nggak baik sekali, dan kita juga harus patuh dengan aturan pemerintah yang ada untuk menekan perkembangan penyebaran virus COVID-19 ini. So mulailah dari diri sendiri untuk menjaga kesehatan ya, dan sebarkan contoh yang baik untuk teman-teman kita gitu. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka, kalian bisa dong kasih like-nya dan jangan lupa untuk subscribe. Dan jika kalian suka lagi, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. So terima kasih banyak, jangan lupa lagi untuk subscribe dan see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.